Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, selamat siang. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada hari ini. Ini adalah hari yang luar biasa bagi saya dan saudara, karena hari ini banyak sahabat-sahabat, bahkan jemaat-jemaat Tuhan mengambil waktu untuk berpuasa pada hari ini. Saya percaya apa yang sudah kita lakukan adalah hal yang menyenangkan Tuhan, dan saya percaya itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata dalam kitab Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, adakanlah puasa yang kudus bagi Tuhan. Kumpulkanlah para tua-tua, bahkan seluruh rakyat yang ada. Kemudian mengarahkan hidup mereka itu semua untuk pergi ke rumah Tuhan. Dan itu tidak pandang siapa saja orangnya, mau dia pembesar, mau dia jabatan apa. Alkitab berkata, kumpulkanlah para tua-tua, bahkan semua pemuka-pemuka yang ada, dan seluruh rakyat untuk pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa berpuasa. Berpuasa itu adalah tanda kita merendahkan diri kepada Tuhan, dengan menyangkal diri, menyangkal daging kita, bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Apa itu puasa? Bahasa Ibrani bilang tesum atau inanafsio, atau bahasa Yunani nestia, nesis, asistia atau asistos, yang artinya merendahkan diri dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum dalam waktu yang ditentukan. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan apa yang kita lakukan ini, itu tentunya menandakan bahwa kehidupan kita ini adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dari segala sesuatu yang dapat kita kerjakan untuk mempermuliakan Tuhan, salah satunya itu adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa, bahwa kita betul-betul membawa kehidupan kita ini kepada Tuhan dengan tidak membawa kekuatan apa-apa. Dengan berpuasa kita menyangkal diri kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan daripada Tuhan. Saudara ingat peristiwa tentang Esther? Pada waktu terjadi perselisihan antara Mordekai pada waktu itu, apa yang dilakukan Esther sebelum dia menghadap raja? Dengan ketakutan, dengan ketidakmampuan daripada Esther, bahkan dia adalah seorang ratu, dia berkata kepada pamannya dan kepada seluruh bangsanya, bahkan seluruh dayang-dayangnya itu untuk berpuasa. Maka saudara lihat apa yang terjadi ketika pertolongan Tuhan boleh terjadi kepada Esther. Itu tanda bukti bahwa puasa itu mengandung kuasa yang luar biasa. Puasa itu ada pertolongan Tuhan yang akan terjadi di sana. Bahkan catatan dalam Alkitab berkata bahwa kalaupun kita mendapati kesusahan-kesusahan yang mungkin lebih daripada biasa, Alkitab berkata bahwa jenis ini tidak bisa diusir tanpa dengan berdoa dan puasa. Berarti dengan berdoa dan puasa itu ada nilai plus. Berdoa dan puasa berarti ada nilai lebih di sana, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa gereja menetapkan bahwa hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaatnya itu untuk berpuasa? Itu mengarahkan kehidupan kekristenan kita menjadi kekristenan yang dewasa. Kemampuan kita untuk menyangkal diri kita itu belajarlah mulai dari model kita berpuasa. Apakah kita bisa berpuasa atau tidak, itu terserah pribadi-pribadi. Yang pasti berpuasa itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan kita berpuasa, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Yoel sudah menjelaskan kepada kita, berpuasa itu tidak pandang mau dia pembesar, mau dia jabatan apa, mau dia pemuka modelnya seperti apa, itu sama dengan rakyat. Semua diarahkan itu menuju ke rumah Tuhan. Artinya itu kita harus berhubungan dengan Tuhan. Mulailah kita belajar dengan hal-hal yang baik dalam kekristenan kita. Kalau kita belum pernah berpuasa, mari kita berpuasa. Puasa itu kalau tidak ada tujuan itu dosa. Tetapi puasa kalau ada tujuan, itu mengandung berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berpuasa, ada pertolongan Tuhan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.